Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau tata bahasa atau grammar itu ya cuma sekumpulan aturan kaku yang ngebosenin dan bikin pusing buat dihafal? Nah, hari ini kita bakal matain mitos itu lewat sebuah cetak biru klasik dari tahun 1912. Judulnya English Grammar, karya Lillian G. Kimball. Buku ini tuh benar-benar beda dari yang lain. Kenapa? Karena Kimball nggak ngelihat tata bahasa sebagai sesuatu yang mengekang kita, tapi justru sebagai kotak perkakas arsitek yang super dinamis. Kotak perkakas yang tiap hari kita pakai buat ngebangun makna. Bahasa emang pada dasarnya naluriah, tapi paham soal strukturnya lah yang ngasih kita kebebasan dan kepastian penuh waktu kita lagi ngomong atau nulis. Nah, di sesi explainer kita kali ini, kita bakal jalan-jalan ngelakuin tur kilat ngebahas mahakarya ini. Kita mulai dari fondasi, lanjut ke material inti, terus nambahin sambungan dan emosi, ngelihat unit prapabrikasi, sampai akhirnya merakit itu semua di tahap membangun kalimat kompleks. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1, fondasi. Di sini Kimball ngasih definisi tata bahasa yang elegan banget, yaitu sebagai hukum dan kebiasaan yang ngatur penggunaan bahasa. Dan dalam arsitektur ini, unit yang paling mendasar adalah kalimat. Ingat ya, kalimat itu harus mengekspresikan pemikiran secara utuh. Oke, mari kita bedah fondasi ini lebih dalam. Tiap kalimat deklaratif itu ibaratnya selalu terbelah rapi jadi dua bagian. Ada bagian penamaan atau kita sebut subjek dan bagian penceritaan alias predikat. Coba perhatiin contoh pertama kita. Molly itu subjeknya, karena dialah yang lagi kita omongin. Terus menari kegirangan adalah predikatnya, yang ceritain apa yang lagi Molly lakuin. Di contoh kedua, subjek itu nggak melulu harus orang loh. Meja kakekku bisa banget ngambil peran itu dengan sempurna. Super logis dan terstruktur kan? Nah, ini ngilustrasiin dengan brilian banget gimana kita bisa main-main sama struktur itu. Biasanya kan, subjek datang duluan, baru diikutin predikat. Ini yang kita sebut urutan alami, kayak seekor burung nazar berlayar. Tapi demi keseimbangan visual atau ngasih efek dramatis, arsitektur ini bisa kita balik. Lihat deh contoh di sebelah kanan. Di atas puncak tertinggi, seekor burung nazar berlayar. Pergeseran posisi ini secara instan ngubah ritme dan fokus kalimatnya. Benar-benar ngasih penekanan ke seberapa menakjubkannya ketinggian itu. Bagian 2, material inti. Setelah fondasinya kokoh, sekarang kita butuh batu bata dan kayunya nih, yaitu kelas-kelas kata spesifik yang jadi tulang punggung dalam nyampein makna. Di pusat setiap kalimat selalu ada satu kata yang kerjanya paling keras, ya kata kerja atau predikat sederhana kita. Poin krusialnya gini, tanpa kata kerja nggak akan ada pernyataan sama sekali. Nah, Kimball secara khusus nyorotin kata kerja transitif. Ini tuh kata kerja aksi yang tugasnya mentransfer tindakan langsung dari subjek ke sebuah penerima. Jadi tindakannya nggak cuma berhenti di si subjek, tapi lompat ke objeknya. Persis kayak bola yang dilempar terus ditangkap dengan presisi. Coba deh dengerin betapa menawannya buku tahun 1912 ini ngasih contoh sastra. Cerita rakun itu diterima dengan persetujuan umum. Cerita rakun, klasik banget ya kedengarannya. Kalimat yang super sederhana ini ngebuktiin kalau tata bahasa itu sebenarnya adalah mesin tak kasat mata di balik storytelling atau kemampuan mendongeng yang hebat. Mesin itu kerja dalam diam, nyampein makna langsung ke sasarannya. Tapi bayangin deh, bangunan yang cuma dibikin dari batu bata polos kan ngebosenin banget kelihatannya. Disinilah kata sifat atau modifikator beraksi. Mereka ini yang ngedeskripsiin ukuran, bentuk, warna, atau tekstur. Mereka ambil fondasi kata benda kita tadi dan nyulap itu jadi sesuatu yang lebih hidup, spesifik, dan berwarna. Biar makin jelas, coba kita bandingin. Kalau nggak pakai kata sifat, kalimat ini tuh paling cuma bunyi, jalan membawa kami ke gerbang, lalu ke halaman dan rumah. Hambar banget kan? Nggak ada rasanya. Tapi waktu kita baca versi aslinya, dengan deretan modifikator yang indah kayak menyenangkan, rindang, hijau, coklat, kalimat ini langsung ngelukis gambar yang super jelas di otak kita. Ini bukti nyata kekuatan kata sifat buat memperindah arsitektur pesan kalian. Lanjut ke bagian 3, sambungan, perekat, dan emosi. Sekarang kita kenalan sama komponen-komponen vital non-mungil dari kotak perkakas kita yang tugasnya jatuhin seluruh material tadi. Konjungsi itu ibarat semen atau mortar di kalimat kita. Walaupun ukurannya kecil, kayak kata dan, tetapi, atau, kekuatan mereka luar biasa loh. Kalau nggak ada konjungsi, ucapan kita bakal terputus-putus, persis kayak anak kecil yang baru belajar ngomong. Mortar inilah yang bikin kita bisa nopang subjek majemuk atau nyatuin ide-ide utuh biar ngalir sama-sama dengan mulus dan kokoh. Terus gimana urusannya sama emosi? Teks ini juga ngenalin kita sama interjeksi. Lihat deh kutipan yang dramatis ini. Aduh, dengan setiap pukulan pahat, batu bata itu hancur di kakiku. Cukup lebay ya buat ukuran buku tata bahasa. Kata aduh di sini tuh murni beroperasi buat ngeekspresin emosi yang tiba-tiba aja.
Dia nggak punya tugas struktural apapun sebagai subjek atau predikat. Murni ngasih suntikan perasaan yang kuat ke dalam kalimat. Bagian 4, unit prefabrikasi. Ini adalah momen di mana kita mulai ngerakit komponen-komponen dasar tadi jadi unit yang lebih besar, sebelum akhirnya dipasang ke kalimat utama. Nah, di bagian ini biasanya banyak orang mulai kebingungan. Padahal, aturannya itu brilian dan simpel banget. Apa sih bedanya frasa dan klausa secara arsitektural? Gini, frasa itu kelompok kata yang tidak punya pasangan subjek predikat. Dia kerja kayak satu blok bangunan utuh. Kalau klausa, nah dia memiliki subjek dan predikatnya sendiri. Udah, pegang aja dua perbedaan mendasar ini. Dijamin, kalian nggak akan pernah tersesat lagi waktu lagi ngerakit kalimat yang panjang-panjang. Oke, sekarang saya mau kalian ikutan mikir bentar. Kita pakai tes dari buku ini ya. Ada kalimat, atas aba-aba, kedua penunggang kuda itu berhenti. Coba tebak, mana subjek sederhananya? Pikirin sejenak. Ingat aturan kita yang tadi? Cari dulu kata kerjanya. Apa? Iya, berhenti. Terus tinggal tanya, siapa yang berhenti? Jawabannya pasti kedua penunggang kuda itu. Jadi kata dasarnya atau subjek sederhananya adalah penunggang kuda. Kalau kalian udah jago ngelakuin pembedahan kayak gini, selamat kalian pegang kendali penuh atas kerangka bahasa apapun. Terakhir nih, bagian 5, membangun kalimat kompleks. Inilah tahap finishing, di mana semua material kita rakit jadi satu mahakarya seutuhnya. Kita juga harus ingat kalau bahasa itu nggak cuma dibangun buat nyatain fakta yang kering dan membosankan. Perkakas yang sama ini bisa dipakai buat macam-macam tujuan. Kita bisa nanya, berseru takjub, atau ngasih perintah. Kimball bahkan ngasih contoh imperatif yang agresif banget di bukunya, yaitu, bakar gubuk itu di atas kepala mereka. Wow, galak ya. Perhatiin deh, dalam kalimat perintah sekeras itu, subjek Anda atau kalian emang hilang, tapi secara otomatis dipahami keberadaannya sama lawan bicara kita. Dan kalau kita lihat dari sisi strukturnya, menguasai 3 bentuk ini tuh kuncinya kelancaran bahasa kita. Kalimat sederhana kepake buat ketegasan, kalimat majemuk di mana kita gabungin dua ide mandiri pakai konjungsi buat dapetin keseimbangan, dan kalimat kompleks. Nah ini buat ngasih kedalaman dan detail. Kalau kalian bisa nguasain arsitektur struktur ini, tulisan, presentasi, atau bahkan email balasan kerjaan kalian sehari-hari bakal ngalir dengan ritme yang memikat dan pastinya profesional banget. Jadi, setelah kita puas membedah buku karya Lillian Kimball ini, pertanyaan terbesarnya buat kalian adalah ini. Apakah kalian masih mau mandang tata bahasa cuma sebagai sekumpulan aturan kaku yang berdebu di buku cetak? Ataukah sekarang kalian udah bisa ngelihatnya sebagai kotak perkakas yang luar biasa dinamis? Ingat ya, perkakas yang persis sama yang dianalisis lebih dari seabad lalu di tahun 1912 ini adalah perkakas yang sama persis yang kalian butuhin buat nyusun ide-ide paling brilian kalian hari ini. Pilihan buat jadi arsitek komunikasi yang hebat itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Sampai jumpa di explainer seru kita yang berikutnya.